Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, terutama di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan seputar Kukusan, Beji, Depok. Untuk seluruh sahabat-sahabatku, baik sahabat YouTuber, sahabat media, baik sahabat di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi, Bung Jepri, selaku pemandu pembawa acara channel Sada, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Kisah Nyata Tanya Jawab Seputar Dunia Lain, edisi religi. Saya pribadi akan membahas kembali lanjutan scene ketiga. Scene kedua yaitu lanjutan daripada Rasulullah SAW meluruskan siapa yang berhak disembah, ya. Jadi sekarang kelanjutannya mengenai pembicaraan mujmal al-makom, ya. Mari kita sama-sama untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia yang selalu berusaha mencari menambah wawasan ilmu agama, tidak ada ruginya. Kita malah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan apa yang menjadi hajatnya Allah segera akan mengabulkan, dan yang sakit semoga segerakan diangkat penyakitnya dan diselamatkan dunia akhirat. Baru berusaha ya sudah mendapatkan pahala, apalagi sudah melakukannya. Mari kita sama-sama untuk mempersingkat waktu, saudara-saudaraku di mana saya berada, harapan saya, doaku selalu menyertai Anda semua, ya. Kelanjutan daripada Rasulullah SAW meluruskan siapa yang berhak disembah, ya. Di sini akan melanjutkan tentang masalah mujmal al-makom. Ibnu Arabi menggambarkan kesaksian ini dengan gaya bahasa yang indah, ya. Menggambarkan kesaksian ini dengan gaya bahasa yang indah, jika telah sirna apa yang fana dan hanya tertinggal apa yang tetap kekal. Ketika itu tampaklah bukti yang jelas, ya. Sinar matahari untuk bisa dilihat secara nyata, kecuali yang itulah yang disebut sebagai zat yang mujmal dan yang wujud, atau dinamakan pula sebagai al-makom atau derajat, as-sukun diam, dan al-jumud statis. Ketika itu kau lihat bilangan menjadi satu, tetapi memiliki peringkat-peringkat derajat, hingga tampaklah dengan berjalannya yang satu itu zat-zat bilangan makhluk. Di sini terpelesetlah lisan orang yang mengatakan tentang adanya kemanunggalan. Sebab itu ia melihat yang satu ini berjalan dalam tingkatan-tingkatan yang khayali. Ilmu khasif adalah ilmu yang harus dirahasiakan dari kebanyakan orang. Lantas di sini, lantaran kedalamannya amat jauh dan kehancurannya amat dekat, orang yang tidak mampu menguasai diri pada mengatakan pada saat menyaksikan pemandangan atau kesaksian ini, mungkin akan mengatakan, aku adalah zat yang kucintai, dan zat yang dikucintai Allah adalah aku. Lantaran itu kita wajib merahasiakan dan menyembunyikannya. Tentang peringkat ini, Al-Halaj mengatakan, engkau campurkan rohmu ke dalam ruhku, dalam kehidupanku, dunia dan kejauhanku. Seperti engkau itulah keadaanku dan maksud yang kutuju. Dan ia mengucapkan perkataan yang terkenal itu, yaitu dalam jubah ini dirinya pen, tak lain adalah Allah. Perkataan seperti ini mengandung pengakuan tentang adanya kemanunggalan, penjelmaan, pendakwaan sebagai Tuhan, dan wihdatu wujud, yang kesemuanya dilarang keras oleh syariat. Para sufi memaklumi apa yang terjadi pada diri Al-Halaj, sebab ketika itu ia di dalam keadaan tidak sadar dan lupa akan dirinya lantaran kagetnya oleh penampakan yang maha hak, ya, hingga mabuklah ia menyaksikan pemandangan yang suci itu. Meski bagaimana
interpretasi dari penilaian para sufi terhadap diri Al-Hallaj, namun derajatnya tetap melorot dari derajat kesempurnaan dan penguasaan diri. Ibnu Arabi melukiskan apa yang terjadi dalam pemandangan nurani ini, bahwa ketika itu sufi telah mencapai derajat yang tertinggi dalam mihrajnya. Keadaan ini adalah saat-saat di mana segala sifat yang bertentangan ya lenyap di dalamnya, dan lenyap pula apa yang disebut sebagai arah, meski zatnya tetap, yakni dalam suatu makom tingkatan yang tidak ada tingkatannya, atau dinamakan pula makomu ijam'i ya, ijam'i, tingkatan global, maksudnya itu. Antara dua hal yang kontradiktif atau dinamakan pula makomu Muhammadi, atau disebut pula al-mauqif yang dinamakan makom al-mauqif, ini adalah an-nifari. Sebab menurut beliau disitulah tempat berhentinya hijrah hingga terjadilah tawakuf ya, atau berhenti, atau dinamakan pula makomu isok jadi ai ya, itlok, peringkat mutlakan, jadi perintah mutlakan, peringkat maksudnya ya, peringkat mutlakan. Lantaran padanya lenyaplah semua batasan gambaran dan tanda penaklukan kota Mekah merupakan al-wusul, akhir hijrah. Lantaran tidak ada lagi hijrah sesudah menaklukkan itu, dan di sana tidak ada lagi tujuan mau kemana. Ini dengan suatu opini bahwa Mekah adalah simbol bagi rumah Tuhan, simbol pusat tawaf. Pusat dan titik lingkaran ini merupakan derajat martabat ya, yang tidak akan sampai kepadanya melainkan dengan mengenakan kesempurnaan akhlak, asma-asmanya, hingga pendengaran dan penglihatan Anda merupakan pendengaran dan penglihatan yang maha hak. Ketika itu Anda melihat dengan penglihatan Allah ya. Mendengar dengan pendengaran Allah yang berarti ada telah berhubungan langsung dengan rahasia ilahi yang berlaku di alam wujud ini. Manusia dalam derajat ini menjadi zat ansik, atau zat yang terlepas dari kejasadan. Tentang lenyapnya tanda-tanda, gambaran-gambaran dan jasad, Ibnu Arabi menginterpretasikan bahwa semua itu merupakan suatu hal yang bersifat dadakan atau tiba-tiba, dan hadis atau baru ketika berada di hadirat atau hadapan yang maha mutlak. Semua yang hadis itu lenyap, dan dia pun melenyapkan hukum-hukum zat, artinya pakaian kehidupan dunia yang disandang oleh murid. Kemudian dia menanggalkan hukum dan sifatnya sesuai dengan pengertian hadis qudsi berikut ini. Ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi sam'ahu bihi wa basarahu alladhi yabshiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu biha. Senantiasa hambaku tetap berupaya mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, hingga aku adalah pendengarnya yang dipakai olehnya untuk mendengar, dan penglihatannya yang dipakai olehnya untuk melihat, serta tangannya yang dipakai olehnya untuk menggenggam. Pengertian hadis ini tadi adalah bahwa Allah SAW menanggalkan hukum dan sifat ketuhanannya untuknya, dari ia menjerit, "Aku adalah Allah." Ini terjadi lantaran ia tidak bisa membedakan antara hukum dan zatnya. Pada dasarnya Allah tidak melenyapkan sesuatu pun
selain hanya hukumnya saja. Akan halnya zat sufi, maka ia senantiasa tetap dan menyertai kedudukannya, yaitu kefakiran yang mutlak, lemah, ya, dan kehambaan yang sempurna. Karena itu tidak ada persamaan antara kedua zat tadi, hanya tetap hamba dan Tuhan tetap sebagai Tuhan, keadaan tetap seperti semula. Tidak ada perubahan, ya, meski betapa tinggi mihraj seorang sufi, ia tetap sebagai hamba yang fakir dan berhajat. Tak ada perubahan sedikit pun kecuali hanya hukumnya saja, lantaran Allah menanggalkan nurnya untuknya. Tetapi kondisi saat ini mengagetkan, ditambah kurangnya kemampuan penguasaan diri telah membuat hakikat, ya, ini terhalang, hingga yang terbayang di benaknya hanyalah bahwa hukum dan zat ilahi adalah dia sendiri. Karena itu ia menjerit, "Akulah Allah." Hal ini telah mendorong Ibnu Arabi untuk berpesan kepada setiap murid, jadilah engkau sekedar sifatnya semata dan jangan engkau menjadi zatnya, lantaran itu adalah suatu kemustahilan. Selanjutnya Ibnu Arabi melukiskan tentang kekeliruan antara dwi wujud ini, yaitu antara hamba Tuhannya dengan sifat keesaan dan zat ilahi melalui perumpamaan khamar yang berada dalam gelas kaca, seakan kita berdua sama saja dalam pandangan kita, seperti beningnya kaca dalam beningnya khamar. Ibnu menyaksikan dua pencinta yang mukhlis saling bertemu, tetapi mata memberikan satu gambaran terhadap pemandangannya. Saking jernihnya kaca dan khamar, ia menjadi keliru memberi hukum, seolah khamar semua tanpa ada kaca dan seolah kaca semua tanpa ada khamar. Saking jernihnya disinilah letak misteri dwi wujud dan wahdaniyatul illah, ya. Dan satu misteri lagi, yakni keadaan nur yang dilihat. Apakah yang dilihat oleh penyaksi adalah asma Allah? Karena sebagian asma Allah adalah an-nur. Dia bertanya, apakah yang dilihat oleh penyaksi adalah asma Allah? Karena sebagian asma Allah adalah an-nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ar. Allah adalah nur, cahaya langit dan bumi. Ataukah yang dilihat adalah asmanya Az-Zahir, karena diantaranya asma-asmanya adalah Az-Zahir dan Al-Batin. Mengenai Al-Batin sudah dengan sendirinya terhijab, lantaran ia tidak bisa melihat melainkan hanyalah Az-Zahir saja. Demikianlah saudaraku yang pernah bertanya pada scene kedua, yaitu tentang masalah Nabi meluruskan siapakah yang wajib disembah, ya. Ini yang selanjutnya menyinggung tentang masalah yang terakhir tadi, misteri diwujud dan wahdaniyatu ilah, ya. Termasuk tadi yang saya katakan adalah mujmal al-maqam. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat kita semua. Demikianlah saudara pendengar di mana saja berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Apabila salah-salah kata baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.